nyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi ini kita boleh bangun dan masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur karena Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi ini, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pada pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang membuka telinga kami, Engkau juga yang membuka hati kami, supaya kami benar-benar memperoleh firman-Mu dengan baik, dan bisa menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Dan juga Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah bersiap. Bacaan terambil dari 1 Petrus 3 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, David Einer dalam pelayanannya berjumpa dengan banyak orang yang di kemudian hari beberapa di antaranya menjadi teman yang dekat. Saat ia berkunjung ke Rusia Timur Jauh, David bercakap-cakap dengan salah seorang temannya yang bernama Lena. Lena rupanya adalah salah satu murid yang pernah diajar oleh David Einer. Lena adalah murid yang sangat pandai dan saat ini bekerja di sebuah stasiun radio Kristen di Magadan. Sejak menjadi orang percaya kepada Kristus pada tahun 1994, Lena mengalami pertumbuhan rohani yang mengagumkan. Seperti kebanyakan orang Rusia, Lena tetap berpengharapan meskipun ia bersikap realistis terhadap hal-hal yang dapat terjadi di negaranya yang saat itu sedang terus berubah. Saat mereka berbicara tentang masa depan negaranya, Lena menatap Einer dan kemudian berkata terus terang, "Saya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi penganiayaan." Dalam diri David Einer muncul dua reaksi saat Lena berkata demikian. Yang pertama, Einer menggigil ketika mencocokkan apa yang ia ketahui tentang sejarah dan politik Rusia dengan pandangan realistis dari seseorang yang baru saja percaya kepada Kristus. Yang kedua, David Einer terdorong untuk berefleksi
dengan serius di dalam hatinya. Einer sadar bahwa ia belum mempersiapkan diri untuk menderita bagi Kristus. Bahkan dalam pikirannya, hal semacam itu belum pernah terlintas dalam benaknya. Dalam 1 Petrus pasal 3, Rasul Petrus ingin mempersiapkan orang-orang Kristen dalam menghadapi ancaman aniaya yang menghadang mereka setiap hari. Ia memerintahkan agar mereka menjalani kehidupan yang ditandai dengan kasih dan menjauhi yang jahat. Jika aniaya tetap datang, Petrus sadar bahwa lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Sudahkah kita siap jika penderitaan karena mengikut Kristus sewaktu-waktu hadir dalam kehidupan kita? Bersiaplah menghadapi penderitaan yang sewaktu-waktu dapat hadir dalam kehidupan kita, karena kita hidup sebagai anak-anak Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi ini kami menyadari bahwa seringkali kami tidak menyiapkan diri kami untuk menghadapi penderitaan yang mungkin saja akan datang di dalam kehidupan kami sebagai konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Mampukan kami ya Bapa mulai dari hari ini untuk bersiap dan menyadari bahwa penderitaan yang datang karena kami ini adalah anak-anak Kristus, aniaya yang kemungkinan akan datang karena kami adalah murid-murid Kristus, suatu saat mungkin akan hadir dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bersiap, mempersiapkan itu semuanya, sehingga kelak, sewaktu-waktu, jika penderitaan aniaya itu hadir, kami sudah benar-benar siap menghadapinya bersama dengan Tuhan, sehingga kami didapati setia sampai pada akhirnya. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Kami naikkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berproses untuk bersiap, mempersiapkan diri menghadapi aniaya yang sewaktu-waktu dapat hadir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas kurnia-Mu yang terlimpah ke atas umat-Mu. Dan kami nikmati berkat dan rahmat-Mu selamanya, kasih setia-Mu. Walau tugas berat menghadang di jalan, menghalangi karya cinta kasih, bina iman kami, tempa niat kami, agar kami setia kepadamu. Kami siap Tuhan menjadi utusan, bentara kasih-Mu nan perkasa, menghadang bahaya, meretas rintangan, mewartakan cinta kasih-Mu. Semoga kami tetap satu dalam Dikau, menciptakan dunia yang baru. Dan di akhir nanti satukanlah kami di rumah-Mu, surga yang abadi. Di rumah-Mu di surga yang abadi.